Bismillahirrohmanirrohim. Upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Sabtu 17 Agustus 2024 di Pondok Pesantren As-Salafiyah Sidamulya akan segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan barisannya. Langkah, tegap maju, jalan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan, saya ambil alih seluruhnya. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pemimpin upacara. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa siap mengikuti upacara. Laporan saya terima. Kembali ke tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara diikuti oleh ajudan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor, upacara Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 2024 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan.
Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Cek. Untuk mengenang perjuangan para pahlawan, mari sejenak kita mengeningkan cipta. Mengeningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan naskah proklamasi oleh pembina upacara. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Saudara Ahmad Al-Jahri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Daripada itu, dengan membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdas kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu, Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah Pancasila oleh Bapak Haji Abdul Munir SPDI. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa,
Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan Indonesia. kebijaksanaan dan penguasaan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upacara bukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah telah memberikan kenikmatannya kepada kita sehingga kita masih bisa merasakan hari raya kemerdekaan yang ke-79 ini. Salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah berhasil memerdekakan umatnya dari segala kebodohan menuju kemerdekaan berupa keimanan dan keilmuan. Para peserta upacara dan yang lainnya, pada kesempatan kali ini marilah kita sedikit merenungi tentang kemerdekaan yang telah diusahakan, diupayakan oleh para pejuang. Kita hanya tugasnya merayakan kemerdekaan itu secara formalitas, yaitu melakukan upacara. Walaupun kita nggak ngerti bahwasanya apakah yang kita lakukan ini termasuk orang-orang yang secara jiwa merupakan orang yang memiliki jiwa patriotisme atau nasionalisme, saya pikir masih jauh. Kita melaksanakan upacara itu hanya masih formalitas saja. Belum benar-benar menjiwai tentang patriotisme dan nasionalisme. Karena untuk seperti para pejuang-pejuang dulu yang memiliki jiwa patriotisme, kita masih jauh. Namun secara formalitas saja kita masih enggan untuk melaksanakan. Secara formalitas saja kita masih tidak bisa melaksanakan dengan baik. Haruskah kita harus dijajah kembali oleh para penjajah zaman dulu? Haruskah kita harus terjajah kembali oleh orang-orang zaman dulu? Tidak. Tidak. Kita melaksanakan formalitas saja sudah tidak semaksimal apa yang kita harapkan. Terus ingin memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme jauh sekali, sangat jauh sekali. Oleh karenanya kita upayakan saja setiap acara pelaksanaan 17-an ini, walaupun masih formalitas, tapi setidaknya kita lakukan dengan baik dan rapi. Susah untuk membuktikan jiwa nasionalisme kita sangat jauh sekali. Karena para pejuang itu secara fisik dan materi, artinya fisik dan materi yang dijajah. Kalau sekarang ya, cuma yang dijajah adalah psikis dan mental. Dari penjajahan belum selesai. Indonesia itu belum selesai. Penjajahan secara fisik dan penjajahan secara materi ya sudah selesai oleh para pejuang. Semua penjajah pada pergi dari tanah air kita. Namun secara
psikis dan mental belum selesai, mereka masih menjajah kita. Mereka masih menjajah kita. Sampai kapan? Sampai sehancur-hancurnya Indonesia. Itu. Tapi dengan perjuangan kita yang masih tetap cinta terhadap tanah air, insya Allah upaya mereka untuk menghancurkan negara kita itu akan berhasil. Walang tardu angkal Yahuda wa Nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak akan selesai, enggak akan selesai. Menjajah kita enggak selesai. Akan selalu akan dijajah. Milah kita akan selalu dijajah. Milah itu bisa diartikan tiga lah. Adin, religion bisa saja. Milah itu maknanya budaya, bisa saja milah itu maknanya pola pikir. Oke lah, kalau walang tardu angkal Yahuda hatta milah. Milah yang dijajah oleh agama maksudnya gospel. Kalau dalam dulu namanya gospel. Gitu kan? Karena tiga kan, glory, gold, dan gospel. Tidak berhasil. Misi mereka gospel untuk menyebarkan keyakinan selain agama di Indonesia gagal. Selain agama yang penjajah inginkan gagal. Tapi ketidakberhasilannya menjajah agama di Indonesia itu masih ada cara yang lain, yaitu dengan cara apa? Budaya dan pola pikir. Maka Al-Quran mengatakan milah, bukan hatta tattabi'a idinahum, bukan, tapi milah. Kalau adil itu apa? Dinisbatkannya kepada Allah, tapi kalau milah itu dinisbatkannya kepada Rasul, kepada madhab, kepada aliran kepercayaan budaya. Oleh karenanya mereka itu berhasil menjajah kita secara budaya dan secara pola pikir, secara mindset, tetapi tidak berhasil secara agama. Buktinya apa? Secara budaya mindset banyak mereka yang mengkikis budaya Indonesia, banyak mereka yang mengkikis kearifan lokal Indonesia. Banyak mereka yang mengkikis pemikiran-pemikiran orang Indonesia. Banyak orang-orang yang jiwanya westernisasi. Banyak orang yang jiwanya itu materialisme. Orangnya Islam tetapi pemikirannya Marxisme.